Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Atletico Madrid dan Barcelona tampaknya bakal gigit jari dalam perburuan Alessio Romagnoli setelah kapten AC Milan tersebut dikabarkan justru ingin memperbarui kontraknya di AC Milan. Romagnoli telah dikaitkan dengan isu transfer dalam beberapa bulan terakhir ini, yang sebagian besar disebabkan kontraknya bersama Rossoneri yang akan berakhir pada tahun 2022 mendatang. Kendati demikian, ia sepertinya bakal bertahan di klub. Sebagaimana yang diberitakan oleh La Gazzetta dello Sport, Milan menganggap pemain internasional Italia tersebut sebagai salah satu dari 3 kandidat bek tengah starter mereka. Karena itulah, raksasa Serie A tersebut juga tengah mempersiapkan diri untuk memulai negosiasi dengan agennya Mino Raiola untuk perbaruan kontrak. Segalanya akan bergantung pada tuntutan bek 26 tahun tersebut. Namun, jelas bahwa ia akan dijual ke penawar tertinggi jika nantinya kesepakatan urung terjadi. Karena itulah, musim panas nanti akan sangat menentukan bagi masa depan mantan starlet AS Roma tersebut yang masih memiliki sesuatu untuk dibuktikan bersama Rossoneri. Juventus telah menunjukkan ketertarikan terhadap sang pemain cukup lama, namun destinasinya berikutnya kemungkinan besar justru bakal keluar Serie A. Tim-tim seperti Atletico Madrid dan Barcelona tengah memantau situasi mengingat Milan kemungkinan akan menerima tebusan di angka sekitar 25 juta euro atau sekitar 400 miliar jika akhirnya gagal memperpanjang kerjasama dengan sang kapten. Akan tetapi, rasa-rasanya dua raksasa La Liga tersebut bakal melewatkan perburuannya. AC Milan kena PHP alias pengharapan palsu dari Olivier Giroud. Bintang Chelsea tersebut batal merapat karena telah resmi memperpanjang kontraknya di Stamford Bridge. Tadinya Giroud digadang-gadang akan tiba ke Milan. Dia sudah tidak melanjutkan kontraknya selesai dengan Chelsea pada 30 Juni 2021 mendatang. Artinya, Milan bisa memboyong Giroud secara gratis. Belum lagi mereka juga bakal membayar lebih rendah gaji sang pemain daripada saat dia di Chelsea. Tapi semuanya buyar pada Jumat 4 Juni 2021. Chelsea mengumumkan telah mengikat kontrak baru dengan Giroud hingga 1 musim ke depan. Giroud memiliki peran krusial dalam banyak momen di klub ini, seperti gol kemenangan di Piala FA 2018 serta 11 gol yang membawa Chelsea juara Liga Eropa pada 2019 serta kerja kerasnya di laga melawan Atletico Madrid musim ini, kata Direktur Marina Granovskaya dikutip dari situs resmi klub. Dengan banyak pertandingan yang akan dimainkan, hanya ada satu keputusan yang bisa kami ambil, yaitu memperpanjang kontraknya sampai April mendatang, sambungnya. Selain Giroud, bek veteran Thiago Silva juga melakukan kontrak baru. Mantan pemain PSG tersebut akan melanjutkan di sana hingga 1 tahun ke depan. AC Milan disarankan untuk mendatangkan bek sayap Napoli El Cid Hizat agar bisa menjadi pelapis Theo Hernandez dan David Calabria. Jurnalis kenamaan asal Italia Niccolò Ferrari dari TMW Radio berbicara kepada Milan News tentang sejumlah topik yang terkait dengan Mercato, termasuk kebutuhan pemain AC Milan yang akan bermain di 3 kompetisi musim depan. Selain berkompetisi di Serie A Italia dan Coppa Italia, Rossoneri berhasil kembali ke Eropa untuk bersaing di Liga Champions musim depan setelah absen sejak 2013 lalu. Ini berarti AC Milan harus mempunyai kedalaman skuad yang mumpuni agar tetap bisa bersaing di 3 kompetisi bergengsi tersebut. Menurut Niccolò Ferrari, salah satu pos yang wajib ditambah pemain oleh AC Milan adalah bek sayap. Saat ini AC Milan sudah memiliki Theo Hernandez, David Calabria, dan Pierre Kalulu. Selain itu, ada satu nama yang akan kembali ke San Siro pasca dipinjam dari Diego Lazzard. Niccolò Ferrari menyarankan satu nama yang bakal cocok bermain di AC Milan. Sosok tersebut adalah El Cid Hizat yang kontraknya akan berakhir dengan Napoli bulan Juli 2021 ini. Ferrari menggambarkan Hizat sebagai pemain yang sempurna untuk kebutuhan Rossoneri di posisi bek sayap karena dia bisa bermain di kanan dan di kiri. Serta yang paling penting adalah mantan pemain Empoli itu akan tiba tanpa biaya transfer. Hizat sendiri juga bukan nama yang asing bagi AC Milan karena menurut Ferrari ini sudah ada pembicaraan sebelum
lalu antara dua belah pihak dengan Fiorentina dan Lazio menjadi klub yang juga mengincar pemain berusia 20 tahun itu. Kabar baik bagi fans AC Milan Milanisti tentang perpanjangan kontrak playmaker andalan mereka yaitu Hakan Calhanoglu. Rossoneri dikabarkan telah melanjutkan pembicaraan dengan pemain asal Turki itu mengenai masa depannya di AC Milan. Seperti dikutip dari Sempre Milan, dengan kesepakatannya yang akan berakhir pada akhir bulan depan, banyak sumber telah melaporkan bahwa waktu Calhanoglu di AC Milan telah berakhir. Sky Italia via Milan News melaporkan bahwa upaya sedang dilakukan untuk membuka kembali pembicaraan pembaruan antara AC Milan dan Calhanoglu. Dalam beberapa jam terakhir, ada hal positif antara kedua pihak dengan upaya terakhir untuk memperpanjang hubungan antara pemain internasional Turki itu dengan Rossoneri. Manajemen Diavolo dilaporkan telah memberikan ultimatum kepada kreator serangan tim itu untuk menjawab tawaran yang telah diberikan. Tim Merah Hitam mengharapkan tanggapan dalam waktu singkat atau paling lambat seminggu setelahnya, dan jika tidak ada, tampaknya hubungan itu akan berakhir secara definitif. Calhanoglu layak dianggap sebagai pilar utama AC Milan, meski selama musim lalu tidak mampu menunjukkan performa yang stabil di atas lapangan. Meski begitu, peran playmaker atau trequartista yang diembannya sepertinya masih dapat diandalkan pelatih Stefano Pioli. Stefano Pioli selalu percaya akan kemampuannya meskipun menggunakan dia hampir setiap pertandingan. Pada akhirnya, mantan pemain Bayer Leverkusen itu mencetak 4 gol dan 10 assist di Liga, menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas yang dibutuhkan. Spekulasi masa depan Gianluigi Donnarumma nampaknya akan segera berakhir. Ex-kiper AC Milan itu dilaporkan sedikit lagi akan bergabung dengan klub Spanyol yaitu Barcelona. 4 tahun terakhir, Donnarumma punya reputasi yang cemerlang di Eropa. Ia dikenal sebagai salah satu kiper muda terbaik di dunia berkat penampilannya yang solid di bawah mister gawang AC Milan. Namun di musim panas ini, Donnarumma memutuskan bercerai dengan AC Milan. Ia memutuskan tidak memperpanjang kontraknya yang habis di akhir bulan ini. Sport melansir bahwa Donnarumma sudah menemukan klub barunya karena Barcelona tertarik untuk menggunakan jasanya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, sejak awal Donnarumma sudah tertarik untuk bermain dengan Barcelona. Ia menilai Barcelona adalah salah satu klub terbesar di dunia. El Blaugrana konsisten menjadi penantang gelar juara. Ia menilai klub seperti ini cocok untuknya. Jadi ia semakin yakin untuk bergabung dengan El Blaugrana. Menurut laporan tersebut, kepindahan Donnarumma ke Barcelona sudah semakin dekat. Pihak Barcelona kabarnya sudah menawarkan draft kontrak untuk sang kiper. Ia dikabarkan akan digaji sekitar 10 juta euro per musimnya. Namun Raiola masih menego gaji itu karena Donnarumma kabarnya menginginkan sekitar 12 juta euro per musim. Donnarumma sendiri kabarnya tidak hanya berbicara dengan Barcelona. Raiola juga memaklarinya agar sang kiper bergabung dengan Juventus di musim panas ini. Giacomo Raspadori menjadi debutan di daftar skuad Italia pada gelaran Euro 2020 musim panas ini. Berkat prestasi yang ditorehkan oleh pemain Sassuolo itu, striker yang masih berusia 21 tahun itu kini menjadi incaran bagi AC Milan. Pada Rabu 2 Juni kemarin, Roberto Mancini resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawanya ke ajang Piala Eropa tahun ini. Dan dari 26 nama tersebut, menunjukkan sosok Giacomo Raspadori sangat mengejutkan banyak pihak. Striker Sassuolo itu sukses mengalahkan sejumlah nama yang jauh lebih beken seperti Matteo Politano dan juga Moise Kean untuk bisa masuk ke skuad La Nazionale. Sesungguhnya amat wajar jika Raspadori masuk dalam daftar skuad Mancini. Pasalnya di sepanjang 2020-2021 kemarin, dirinya sukses mencuri perhatian berkat 6 gol yang dibuatnya di ajang Serie A. Meroketnya prestasi Raspadori dalam 1 tahun ini kemudian membuat AC Milan tertarik untuk meminangnya. Seperti diberitakan oleh La Gazzetta dello Sport, surat kabar kenamaan Italia itu menuliskan jika Rossoneri bakal berusaha menggoda Raspadori seusai gelaran Piala Eropa musim panas ini. Raspadori dianggap bisa menjadi debuti yang cocok bagi striker gaik Milan saat ini yaitu Zlatan Ibrahimovic. Lagi pula, AC Milan sendiri saat ini sudah tidak lagi memiliki penyerang tengah tulen selain Ibrahimovic, menyusul keputusan klub yang tidak memperpanjang kontrak dengan Mario Mandzukic.
Jika mengacu pada situs pemain Transfermarkt, Milan sekiranya perlu mengeluarkan uang sebesar 15 juta euro atau sekitar 261 miliar untuk bisa mengangkut Raspadori ke Stadion San Siro. Musim 2020-2021 sangat sukses bagi AC Milan. Tidak hanya mengamankan kembali Liga Champions mereka, tetapi juga finish di posisi kedua. Stefano Pioli pantas mendapatkan banyak pujian, tetapi sekarang bagian tersulit dari masa jabatannya akan dimulai dan dia juga memberikan komentarnya tentang Gianluigi Donnarumma. Bersama dengan kepengurusannya, ex-pelatih Fiorentina itu kini membangun tim tangguh yang mampu bersaing dengan yang terbaik di Liga Champions. Selain itu, seharusnya tidak realistis untuk setidaknya membidik Scudetto. Dalam wawancara panjang dengan La Repubblica, Pioli berbicara tentang musim lalu dan akan seperti apa klub itu kembali bermain di Liga Champions. Dia juga mengomentari dugaan pembaruannya, menyatakan bahwa itu jelas bukan prioritas. Itu bukan prioritas. Dengan Maldini dan Massara, kami akan berbicara terutama tentang bagaimana meningkatkan tim. Saya merasa beruntung bisa bekerja di klub ini dan bersama grup ini, ungkapnya. Kecantikan yang tertidur akan terbangun di rumahnya. Di tengah-tengah klub terbesar sebelum Atalanta, saya bertanya kepada para pemain, apakah Anda masih ingin bermain melawan Rio Ave atau City, PSG atau Bayern sekarang? Agak aneh jika wakil juara Italia ditempatkan di pot keempat, tapi kami ingin tumbuh menghadapi tim terkuat, itu harus menjadi tahun konfirmasi kami, ujarnya tentang Liga Champions. Para sutradara saya sudah menunjukkan kreativitas, selain Ibra yang jelas-jelas telah saya ungkapkan pendapatnya yang positif. Saya memikirkan tentang Kjaer dan Saelemaekers, dan bahkan Tomori. Berapapun budgetnya, nama Milan terus jadi pengingat. Yang terpenting adalah membangun basis 10-12 pemain yang layak untuk tim papan atas, seperti Hernandez, Tomori, Kjaer, Kessie, Calabria, dan Calhanoglu, serta Ibrahimovic. Sekarang kami harus meningkatkan skuad, konfirmasi adalah hal tersulit, ucap Pioli tentang bursa pemain. Ketika ditanya tentang Donnarumma, Pioli mengatakan kiper tersebut telah bersikap profesional. Dia seorang profesional teladan, fokus di lapangan, kemudian negosiasi bisa berhasil atau tidak. Kami telah berbicara dan berterima kasih satu sama lain. Ini adalah hubungan yang tulus, saya berharap dia baik untuk Euro. Dapat dikatakan bahwa musim panas ini bisa menjadi sangat menarik bagi para penggemar Rossoneri, mengingat para direktur akan memiliki anggaran yang lebih besar untuk dikerjakan. Dengan waktu istirahat ini, bala bantuan memang dijamin juga. Peluang Hakan Calhanoglu bergabung dengan Liverpool tampaknya semakin meredup saat Juventus justru siap mempercepat langkah untuk membajak playmaker andalan AC Milan tersebut dengan status bebas transfer. Masa depan Calhanoglu tampaknya semakin menjauh dari Rossoneri meski kedua belah pihak telah menggelar negosiasi perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni nanti. Akan tetapi, alih-alih menjajal peruntungan di negara lain, ia mungkin akan tetap bertahan di Italia. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Bianconeri selalu menaruh minat terhadap pemain internasional Turki tersebut, namun didepaknya Fabio Paratici dan Andrea Pirlo hingga kembalinya Massimiliano Allegri membuat transaksi tersebut tertunda. Kendati demikian, ketertarikan tersebut berpeluang hidup kembali dalam waktu dekat ini. Hal tersebut lantaran Allegri sendiri telah memberikan lampu hijau kepada Juventus untuk mengejar gelandang 27 tahun tersebut, mengingat ia sangat dianggap sebagai peluang ekonomis lantaran dapat direkrut tanpa harus membayar biaya transfer, tetapi dapat menambah pilihan kualitas dalam skuadnya musim depan. Karena itulah, dengan persetujuan juru taktik asal Italia tersebut, Bianconeri diperkirakan akan mempercepat upaya mereka untuk menyusun detail tawaran yang telah dikirimkan kepada agen mantan Bayer Leverkusen tersebut. Milan sendiri enggan beranjak dari posisi mereka dan belum kunjung menaikkan proposal yang mereka sodorkan. Sementara sang pemain bakal menolak pinangan dari Qatar meski dengan tingginya kontrak yang ditawarkan. Wacana hijrah ke Liverpool pun lantas meredup mengingat agen Calhanoglu memang telah menginisiasi kontak, namun raksasa Liga Inggris tersebut hingga saat ini belum mengejar untuk sekedar mengajukan tawaran resmi. AC Milan dilaporkan tengah mengincar the next Cafu dari Chelsea, yakni Valentino Livramento, untuk menjadi pelapis bek kanan pada bursa transfer musim panas ini. Setelah dikabarkan bakal mempermainkan Fikayo Tomori yang dipinjam dari Chelsea pada bursa transfer musim dingin lalu, kini AC Milan kembali membidik bintang muda The Blues.
Valentino Livramento dijuluki sebagai the next Cafu, yakni bek kanan legenda asal Brasil karena gaya bermainnya yang energik di sisi kanan baik dalam menyerang dan bertahan masuk dalam radar transfer AC Milan pada musim panas nanti. Melansir dari laman Goal International, apalagi kontrak Livramento yang akan habis dalam 2 tahun serta ia belum tentu akan menjadi pemain andalan Thomas Tuchel musim depan. Momen ini pun bakal dimanfaatkan dengan baik oleh Rossoneri. Pasalnya AC Milan dikabarkan berencana ingin memperkuat 7 posisinya dengan mengincar sejumlah nama pemain bintang untuk membantu mereka meraih gelar juara pada musim depan. Ketujuh posisi yang ingin diperkuat Rossoneri ialah mencari 1 bek tengah, 2 bek sayap, 1 gelandang tengah, 1 gelandang serang, 1 penyerang sayap atau winger, dan 1 penyerang tengah. Maka kehadiran Valentino Livramento bisa menjadi pemain pelapis untuk fullback David Calabria dan mempermudah Stefano Pioli saat melakukan rotasi pemain.